Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang transformasi untuk kelas 9, yaitu materinya refleksi. Refleksi atau dalam bahasa Indonesia itu artinya pencerminan. Nah, setiap hari kalian pasti selalu bercermin. Nah, ketika kalian bercermin, coba perhatikan. Bayangan yang dihasilkan pasti akan sama dengan yang bercermin. Dan juga ketika kalian mendekati cermin, maka bayangannya juga akan mendekat. Dan ketika kalian menjauhi dari cermin, bayangannya juga akan menjauh. Nah, itu adalah sifat dari pencerminan. Ada dua, yaitu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan juga jarak bayangan kita ke cermin itu akan sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, dalam matematika, untuk mempelajari materi refleksi, kalian harus mengingat ini terlebih dahulu. Koordinat Kartesius. Ini materi pada kelas 8. Dalam koordinat Kartesius, terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, ketika dalam pencerminan matematika, itu bisa dicerminkan terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Jadi, sumbunya ini dijadikan sebagai cermin. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang refleksi terhadap sumbu X. Jadi, sumbu X ini kita anggap sebagai cerminnya. Contoh yang pertama, ada titik A 2,3. Di manakah letak bayangan titik A ini? Nah, caranya gimana? Hitung dulu jarak titik A terhadap cermin. Berapa kotak nih? 1, 2, 3. Pasti bayangannya juga akan 3 kotak. 1, 2, 3. Oh, ternyata di sini bayangannya, yaitu bayangannya A aksen 2,-3. Jadi dapat kita tuliskan A 2,3 jika direfleksikan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu 2,-3. Contoh yang lain, misalnya ada titik -3,2. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan menjadi -3, -2. Contoh lain, nih ada titik C, 0,-1. Nah, ini memiliki jarak 1 kotak terhadap sumbu X. Nah, berarti bayangannya juga akan memiliki jarak 1 kotak terhadap sumbu X. Pasti di sini ini hasilnya 0,1. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bagian yang kanan ini. Titik A 2,3, kalau direfleksikan sumbu X jadinya 2,-3. B yang tadinya 3,-3,2 jadinya -3,-2. C yang tadinya 0,-1 jadi 0,1. Nah, ternyata yang bagian belakang ini berubah. Tapi yang bagian titik yang depan itu tetap. Ini yang tadinya 3 jadi -3. Yang tadinya 2 jadi -2. Yang tadinya -1 jadi 1. Nah, bisa kita ambil kesimpulan kalau ada titik A, A, B dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu A, B. Jadi misal ada titik A 1,2, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan 1,-2. Seperti itu. Oke, lanjut refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau refleksi terhadap sumbu Y berarti kita anggap cerminnya tegak atau sejajar dengan sumbu Y. Contoh yang pertama, misal saya punya titik K 3,2. Jarak titik K terhadap sumbu Y berapa? 1, 2, 3. Oh, pasti bayangnya juga 3. 1, 2, 3. Berapa ini? -3,2.
Nah, lalu yang berikutnya saya punya titik lagi, min 2,3. Sama caranya, jaraknya terhadap sumbu Y, 1, 2. Berarti bayangnya juga berjarak yang sama. Ini berarti 2, min 3. Yang berikutnya ada M 1,0. Jarak terhadap sumbu Y, 1. Berarti bayangnya juga sama, 1. Hasilnya min 1,0. Nah, kita perhatikan bagian kanan sini. Yang semula 3,2 ketika direfleksikan dengan sumbu Y, hasilnya min 3,2. Lihat yang berubah yang mana? Yang depan. Contoh nomor 2 juga sama. Yang berubah yang depan. Contoh nomor 3, artinya 1,0. Ketika direfleksikan sumbu Y, jadinya min 1,0. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, kalau ada titik A, A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, itu akan menghasilkan bayangan min A, B. Jadi yang depan yang berubah. Kalau tadi terhadap sumbu X, yang belakang yang berubah, sekarang yang depan yang berubah. Seperti itu. Oke, next materinya tentang refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, yang namanya titik pusat pasti terletaknya di tengah. Jadi cerminnya kita anggap di tengah sini. Contohnya gimana? Ini ada P 2,3. Nah, ini titik P ini kalau dicerminkan ke sini, hasilnya di mana? Nah, caranya gimana ngitung? Misal dari sini. Ini kan kalau ke sumbu Y jaraknya 1, 2. Ke kiri 2, lalu ke bawah 1, 2, 3. Nah, bayangannya pasti juga sama. Ke kiri 2, ke bawah 3. 3. Nah, di sini hasilnya min 2, min 3. Atau dapat kita tulis titik P 2,3 direfleksikan terhadap titik pusat menghasilkan P aksen min 2, min 3. Contoh yang lain ini ada titik Q min 3,1 direfleksikan terhadap titik pusat. Kita cari dulu. Ke kanan 3 langkah, lalu ke bawah 1 langkah. Ke kanan 3 langkah, ke bawah 1 langkah. Berarti hasilnya 3, min 1. Nah, sekarang perhatikan angkanya. Yang semula titik P 2,3 ketika direfleksikan dengan titik pusat, P aksen menjadi min 2, min 3. Begitu juga titik Q yang semula min 3,1 ketika direfleksikan dengan titik pusat menghasilkan Q aksen dengan titik 3, min 1. Coba perhatikan, yang semula 2,3 jadi min 2,3. Yang ini semula min 3,1 jadinya 3, min 1. Ya, tandanya kebalikan. Yang semulanya positif jadi negatif, yang semulanya negatif jadi positif. Jadi dapat disimpulkan refleksi A, titik A dengan A, B terhadap titik pusat atau 0,0 itu akan menghasilkan bayangan min A, min B. Seperti itu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau bertanya di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.